Hai semua, kembali lagi di channel YouTube OOP Family. Bareng aku, Aminya anak-anak yang gak punya banyak waktu beberes, tapi lantai rumahnya kinclong terus. Sesuai janji aku di video sebelumnya, kali ini aku akan nge-review kelebihan dan kekurangan Tineco Floor One S3. Beberapa ada DM aku di Instagram nanya kenapa belinya Tineco S3, bukannya sudah ada yang S5 ya. Nah, sekalian aku jawab di akhir video ya. Kelebihan pertama, dia cordless. Praktis aku bawa kemana-mana tanpa ribet dengan kabelnya. Vacuum cordless no debat deh pokoknya. Kelebihan kedua, bisa nyapu dan ngepel dalam satu waktu. Kotoran debu, remah makanan, cairan, hingga yang berminyak dan lengket pun bisa langsung diselesaikan tanpa mengganti aksesoris vakum dan modenya. Sebelum aku punya alat ini, aku menghabiskan waktu 1,5 jam untuk nyapu dan ngepel satu rumah. Dengan dibantu alat ini, hanya perlu 15 menit. Hemat waktu bukan? Kelebihan ketiga, alat ini bisa membersihkan kain pelnya sendiri. Dengan menekan tombol self cleaning, alat ini akan membersihkan sisa kotoran dan debu di kain pel dan membilasnya hingga bersih. Now cleaning cycle complete. Please clean dirty water tank and debris channel. Charging has commenced. Hasilnya, kain pel kembali bersih dan cukup kering. Kain pel yang kering membuatnya aman untuk tetap diletakkan di charging dock, tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kebayang nggak praktisnya? Selesai ngepel, taruh di charging dock, tekan self cleaning, beres. Nggak perlu beberes air pel, nggak perlu ngucek. Kelebihan keempat, ada sensor eye loop yang menyesuaikan dengan kondisi lantai. Kalau lantaiku kotor banget, sensor eye loop secara otomatis akan berganti ke mode maksimal. Dan ini semua dapat kita lihat di tampilan layarnya. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti kecepatan mode vakumnya. Indikator eye loop akan berubah menjadi warna merah dan akan menjadi biru kembali setelah kotoran dibersihkan. Sensor eye loop juga aktif saat terjadi kebocoran tangki air kotor, seperti pada video aku ini. Ini karena aku lupa pasang HEPA filternya. Hehehe. Kelebihan kelima, ada fitur auto drive. Jadi walaupun berat alatnya 4-5 kg, tapi tidak begitu memberatkan karena alat pel ini bisa berjalan maju sendiri. Untuk berhenti sementara, cukup diposisikan tegak seperti ini. Tidak perlu menekan tombol power off. Praktis kan? Kelebihan keenam, sudah dilengkapi dengan HEPA filter, membuat partikel-partikel kecil tertangkap dan terkunci. Kelebihan ketujuh, bisa dikoneksikan dengan smartphone. Di aplikasi Tineco, kita dapat melihat status baterai, rekap penggunaan hari ini, rekap mingguan sampai bulanan. Masih banyak kelebihan lainnya. Penggunaan baterai tahan sampai 35 menit. Daya hisapnya sampai 30.000 PA. Ada tampilan layar dan suara. Setiap perintah akan disertai dengan suara dari alatnya itu sendiri. Seperti tangki air habis, tangki penuh, berganti mode, perlu self cleaning. Pinter, nggak perlu aku cari tahu dia perlunya apa. Charging has commenced. Auto mode. Please begin self-cleaning cycle. Deep cleaning. Self-cleaning cycle complete. Please clean dirty water tank and debris channel. Power off. Air pel yang tersisa di lantai cepat kering. Hasil pel bersih dan kesat. Karena air untuk ngepel di S3 ini diganti terus. Nyapu dan ngepel setiap hari dengan S3 sama saja dengan deep cleaning lantai setiap hari. Jadi, sebanding dengan harganya kan?
Di balik berbagai kelebihan tadi, dia masih ada beberapa kekurangan. 1. Tidak bisa masuk ke kolong. Bentuknya yang bulky dan batas kemiringannya membuat alat pel ini tidak dapat menjangkau kolong yang luas. Misal kolong divan, kolong meja yang pendek, dan kolong lemari. Tapi tenang saja, ini tidak berlaku untuk kalian yang tidak punya kolong yang luas. Seperti di rumahku, kursi-kursinya bisa ditarik saat dibersihkan, dan memang di rumahku tidak ada kolong yang luas. 2. Tidak bisa vakum atau pel saja. Alat akan otomatis bersamaan vakum sekaligus ngepel. 3. Tidak bisa membersihkan sampai ke sudut lantai. Ada jarak kurang lebih 2 cm dari brush dengan badinya, sehingga alat pel tidak bisa menjangkau hingga ke sudut lantai. 4. Kapasitas tangki airnya tidak banyak. Jadi aku perlu refill 1-2 kali dalam 1 kali kerja dan self cleaning. Tapi bukan masalah besar kok sebanding dengan hasil pelnya. Nah, pertanyaannya, kenapa pilih S3? Bukannya semua kekurangan tadi sudah terupdate di S5? Oke, menurut aku, harga S3 lebih terjangkau saat dibandingkan dengan kelebihannya tadi. Aku beli saat diskon di Tokopedia di harga 4,99 juta dan ada cashback sampai dengan 4%. Saat diskon kemarin, di Neko S5 di harga 6,9 juta. Selisih 2 juta. Nah, untuk melengkapi kekurangan S3 tadi, aku membeli vakum kering yang harganya di bawah 1 juta. Kapan-kapan aku review ya, vakum kering yang melengkapi kekurangan S3 ku. Alat sapu sekaligus ngepel ini worth to buy buat aku yang waktunya terbatas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Punya anak kecil yang lagi di tahap eksplorasi diri, suka banget sensory play, lagi belajar mandiri makan, minum, buat susu sendiri. Worth to buy buat aku yang sering coba-coba resep masakan. Alat ini bisa sekali jalan membersihkan sisa bahan masakan, sekaligus ngepel percikan minyak di lantai. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you.